Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Tunggiantoro, NPM 2001020071. Di sini saya akan memperkenalkan dengan program ACL dan cara pengerjaan tes akhir semester. Soal pertama itu apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Di sini saya sudah memasukkan semua tabel. Setelah semua tabel saya masukkan dan memberi nama proyeknya, kita buka dulu untuk setiap tabel. Kita perlakukan gaji, kita verify apakah terdapat data error atau tidak. Pertama kita masuk ke menu data, terus kita klik verify. Di sini verify field kita klik, kemudian kita add all, kita masukkan semua, kemudian klik OK. Di sini terdapat 0 data validity error detected. Nah, untuk tabel-tabel selanjutnya cara pengerjaannya sama, yaitu kita nanti masuk menu data, kita verify, kemudian kita verify field, kita add all, dan klik OK. Nah, untuk tabel hutang di sini juga data validity error-nya tidak ada ya. Untuk tabel-tabel selanjutnya sama pengerjaannya dengan menu tersebut. Untuk soal nomor 2 mengenai informasi yang didapat dari bagian akuntansi, ada bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275,203,97. Konfirmasikanlah data tersebut benarkah nilainya. Ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kemudian kepada vendor siapakah yang transisinya dibatalkan tersebut. Nah, di sini ini saya sudah memasukkan dua ya. Yang pertama tuh tabel hutang yang sebelum invoice-nya dihapuskan, ada yang transaksi dibatalkan. Jadi ada 2 transaksi yang harus dihapus. Di sini masih 102. Dan setelah Excel-nya tadi saya cari dengan invoice tersebut kita hapus. Nah, jadi jumlahnya cuma ada 100 ya. Untuk menjumlahkannya kita masuk ke menu analyze. Kita pertama klik total field, kemudian kita klik pada invoice amount karena kita mau cari jumlah hutangnya ya. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat 275,203,97, yaitu sama ya dengan yang dikonfirmasikan tersebut. Untuk cara tahu invoice yang tadi dibatalkan punyanya siapa, kita masuk ke sini di daftar pelanggan. Kita catat tadi nomor invoice tersebut samakan dengan nomor vendornya gini. Nah, di sini. Jadi di sini tuh nomor yang dibatalkan itu yaitu vendor dengan nomor 12701 Baton Ragu, dan vendor yang dibatalkan dengan nomor invoice 10650602, nomor vendornya 13864 Mountain View. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Nah, di sini kita masuk ke ACL. Di transaksi pembelian kita masuk ke persediaan, karena persediaan mencatat pembelian secara kredit maupun secara tunai ya. Yang digunakan nanti adalah cash-nya, amount-nya. Kita masuk ke persediaan. Kita cari menu analyze. Kita masuk menu statistik. Tadi kita salah ada transaksi yang jumlahnya tadi sekitar setelah 1 Juli ya, kita masuk ini dulu. Kita masuk ke persediaan, menu analyze, kemudian ke count record, karena di sini kita mau cari yang transaksi yang lebih dari 1 Juli. Nah, kita pakai tanggal ya, CS date ini. Di tabelnya itu CS date lebih dari, pakai date.
Date-nya itu tadi 1 Juli, kita masukkan 1 Juli 2000. Oke. Kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat 100 record match, yaitu ada 100 transaksi yang terjadi setelah 1 Juli. Kemudian kita ke bagian berapa jumlah total nilainya tersebut. 100 ini, jadi transaksi ini jumlahnya berapa. Kita masuk menu analyze, kita masuk total field. Nah, di sini total field-nya itu kita pakai yang value dulu, yang atasnya, total value. Kemudian if-nya itu kita masukkan semua seperti tadi, transaksi yang lebih dari tanggal 1 Juli. Ini Juli tanggal 1 tahun 2000. Kemudian klik OK. Kita klik OK. Oh, maaf, ini tadi nggak keklik ya. Lebih dari. Kita klik OK. Klik OK. Nah, ketemu. Jadi jumlah value atau angka yang transaksi yang telah dilakukan setelah 1 Juli itu sebesar 549,315,53 dolar. Ini jumlahnya. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Hitunglah rata-rata harga beli produk, nilai tertinggi harga beli produk, dan nilai terendah harga beli produknya. Kita masuk aja. Karena kita mau harga beli tadi tetap di persediaan, kita masuk menu analyze, kita masuk statistical, klik statistik. Di sini kita statistik on, kemudian kita pakai value-nya aja, karena yang mau diinin cuma value-nya, kita klik OK. Kita nyalakan, kita mau statistik, ada standar deviasinya juga, kita klik OK. Nah, di sini terdapat nih rata-rata positifnya itu sekitar 4.788,70. Ini untuk rata-ratanya, dan ini adalah nilai terbesar, 5 terbesar transaksi tersebut, dan 5 paling kecil dari transaksi tersebut. Kemudian kita untuk nomor 5 yaitu katanya klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan apa alasannya. Nah, kita tentu pasti masuk ke tabel persediaan. Di sini kita analisis dulu, kita classify. Nah, di sini kita masuknya ke ini kuantitinya. Kita klik classify on. Classify on, kita pilih lokasi, udah. Kemudian kita total filenya kita pakai quantity. Ya. Di sini sudah masuk ya. Di sini ada penggolongan 1, 2, ada beberapa jenis lokasi penyimpanan. Di sini terdapat 7 lokasi penyimpanan, di mana nomor 2, lokasi nomor 2 itu dengan jumlah paling banyak presentasinya, yaitu 54 dengan presentasi 35,53%. Jadi dapat disimpulkan dari tabel di sini itu bahwa lokasi yang perlu banyak diperhatikan tuh yaitu lokasi nomor 2, karena jumlah kapasitas barang yang cukup lumayan banyak, maka harus diperhatikan lebih karena akan supaya untuk menjaga ada kerusakan atau error dalam persediaan tersebut. Kemudian lanjut nomor 6. Setelah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah 5 kelompok sebanyak 5 dengan ring nilai antara nilai transaksi berapa yang paling tinggi presentasinya. Oke. Di sini kita masuk ke menu analisis dulu. Ini pertanyaannya untuk
Utang. Oke, kita masuk tabel utang. Utang yang ini ya, yang tadi udah kita kurangkan lah ininya, apanya, invoice-nya yang tadi ada yang batal, kita masuk analyze. Kita statistik dulu biar kita tahu nilai terendah dan tertingginya. Kita statistik on-nya, kita highlight aja semua, kita klik oke. Oh, ini aja deh, jumlah ininya aja. Nilai statistik kita pakai jumlahnya aja. Nah, ini ada jumlahnya. Setelah itu kita kembali ke menu analyze. Kita masuk ke stratify. Nah, di sini tadi mintanya range-nya kita kelompokkan ke 5 ya. Jadi kita ganti 5, ininya pakai invoice amount, udah bener. Klik OK. Nah, di sini ya. Ini pengklasifikasian range untuk 5, ada 5 range di sini. Di mana range yang paling rendah, yang paling bawah ini totalnya ada 95, dari 100 jumlahnya 100, dia 95. Itu totalnya 95% sendiri ya di sini. Cukup banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita pertama tadi masuk ke analyze, kita statistik dulu, kita tahu nilai terendah dan paling atas, kemudian kita analyze, stratify, nah baru kita intervalnya milih. Tadi diminta 5, ya udah masukin 5, seperti itu. Kemudian next, pertanyaan selanjutnya, sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Nah, karena kita mau ini, pasti kita masuk statistik ya. Cuman kita masuk ke pegawai. Di sini di pegawai ada, kalau untuk ininya tapi kita masuk gaji dulu ya, untuk apa ya, gaji paling tinggi dan paling rendah ya. Di sini kita pakai net pay aja ya, yang udah dikurangkan dengan pajak. Kita masuk ke analysis, kita masuk statistik, kita masuk yang net pay, kita klik. Oke. Nah, di sini terdapat 4 karyawan yang dengan nilai tertinggi, yaitu 3.516,66 dolar sampai 2.750 dolar. Kita diminta 4 ya, ini angka 4 tertinggi dan ini 4 terendah. Kalau untuk tanggal ininya, dia udah senior atau junior, udah lama atau belum, kita masuk ke pegawai. Di sini karena ada hire date atau tanggal pekerjaan ya di sini. Nah, hire date kita masuk ke analyze, kita klik statistical. Oke, statistik. Nah, tadi kita pakai hire date. Oke. Nah, di sini tuh ada nih, di mana karyawan paling terbaru itu di tanggal 26 bulan 9 tahun 99, dan yang paling lama tuh di tahun 966. Nah, ini 3 teratas untuk pegawai baru dan 3 terbawah untuk pegawai lama. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Nah, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan penyelidikan terhadap daftar karyawan. Apakah ada data yang terduplikasi? Ya, kita mau cek apakah di data karyawan ini terdapat duplikasi atau tidak. Nah, kita pasti masuk ke menu pegawai ya. Di sini ada ya itu data-data informasi mengenai pegawai dan tanggal, kota, terus dan nomor itu dengan nomor dan pegawaiannya. Jadi kita pakai ini aja. Kita masuk ke menu analyze, kita look for duplicate. Nah, di sini karena kita mau mencocokkan kira-kira apa tuh yang
Biasanya tuh kalau nama aja pasti ada double ya, mungkin ada nama yang sama. Kita pakai nama dan alamat, pasti nama dan alamat nggak mungkin sama ya. Kita yang pertama tuh pakai first name itu mana first name. Kita pakai ini aja, pakai alamat dan pakai tanggal lahir yang di kolom 2 kita pakai tanggal lahir, kemudian klik OK. Pilih output, kita output ini ya, duplicate pegawai, OK. Enter. Oh, ini belum diklik ya tadi ya. Oke, kita klik. Nah, setelah kita cocokkan itu ternyata tidak ada ya nama atau ini yang sama, jadi beda semua. Tidak ada data yang double. Ya, dia dari address atau BD-nya. Kemudian pertanyaan nomor 9. Lakukan join data piutang dan pelanggan. Analislah data piutang dan sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya, sekarang kita buka program ACM. Nah, tadi yang diminta sih. Yang diminta adalah join piutang dan pelanggan. Kita masuk ke piutang dulu. Kemudian kita masuk ke menu data, join table. Nah, primary key di sini. Nah, ini yang pertama, yaitu yang piutang ini. Kita kan akan menjoin table, 2 table ya. Nah, kita cari kesamaan. Kalau dari ininya, yang sama itu cuma ada di nomor. Kita klik nomor. Primary field untuk yang pertama juga nomor. Untuk yang piutang ya, ini primary key dan primary field-nya itu yang nomor. Karena di piutang dan apa sih tadi? Piutang dan pelanggan ya, pelanggan. Nah, data yang sama tuh cuma ada di nomor. Kita klik OK. Antara pelanggan dan si ini tuh juga nomor. Nah, klik OK. Ini udah semua. Kita punya kita nggak usah diisi. Enter the key field from the primary table. Belum masuk ternyata tadi. Oke. Masukkan dulu. Oke. Nomor. Enter output field name. Kita pakai pelanggan. Oke. This pelanggan already override. Yes, kita override. Second database this command will not execute color. Oke. Nah, di sini ternyata nggak ada perbedaan ya setelah dilakukan join table ya. Cuma seperti ini. Untuk soal nomor 10. Total nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni. Ya, sebenarnya ini akan ekspor data piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni. Klik data, export to other application, view export as, pilih teks pada drop down list. Oke. Di sini caranya tuh seperti ini. Di
Yuk, nama pelanggan. Masuknya ke tabel piutang karena kita mau cari ini ya, yang jatuh tempo di sebelum 1 Juni. Dan di sini kan ada date. Ini sampai ya, ini 2 itu yang berarti yang jatuh temponya itu sampai yang 2. Kita analis. Oke, kita ke menu. Sebentar, saya lupa. Kita masuk ke menu. Oh, kita kan langsung mau ekspor ya. Berarti kita data, kita pilih export to other file. Ya kan ini export data. Oh, to other application. Nah, kita pakai rumus if di sini karena mintanya yang lebih dari kurang dari tadi. Tempo sebelum berarti kurang dari 1 Juni 66661. Oke, kita pakai yang 2 kurang dari kan. Ini kemudian klik verify dulu, ekspresinya valid, kita klik OK. Kita beri nama apa tadi sesuai soal. Jatuh tempo 1 Juni tahun 2000 NPM. Nah, di sini sudah ya tadi untuk yang jatuh tempo yang lebih dari tanggal 1 bulan Juni tahun 2000. Di sini terdapat 258 output. Ya, sudah di kita cek ya apakah sudah masuk ke ininya belum ya. Gimana ya nyarinya? Ya ini. File sudah convert. Nah, ini nih yang sebelum 1 Juni. Bentar, ini salah saya. Bentar. Ini. Maaf, salah yang satunya ternyata. Nah, yang ini nih. Ada banyak banget ya. Ini berapa? Nah, ini pokoknya yang sebelum kok salah ya. Kita ulang lagi ya. Oh benar yang tadi ternyata yang file pertama. Untuk ya jadi kita udah semua ya soalnya ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.